Halo. Halo. Annyeonghaseyo. Halo. Hai. Nama saya Wahyu Rizal Saputra, saya berasal dari Bangka Belitung. Nama saya Awang Randy Maulana, saya dari Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ilmaida Humairo, asalnya dari Brebes, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro, asalnya dari Demak. Perkenalkan, nama saya Hesti Suci Cahyani, dipanggil Hesti. Saya dari Sumatera Selatan. Perkenalkan, namaku Syamsuddin Aziz Saputra. Biasa dipanggil Aziz atau Syam boleh. Asalnya Grobogan. Pernah, saya pernah mondok. Pernah. Enggak. Alhamdulillah pernah. Tidak pernah. Kalau sekarang itu ya sekitar 3 tahunan lah, hampir 4 tahun. Tapi pernah ikut takzim di rumahnya Ning, di dekat rumah saya. Saya mondok pas masuk SMA di Pondok Modern Selamat Kendal. Baru sebentar. Tapi ikut mengabdi kepada kepala madrasah selama MA. Santri itu apa ya? Santri itu berani mati, berani berjuang demi kiainya. Kalau katanya siapa? Ulama siapa itu ya? Kalau katanya Habib Umar Pak ya, semua orang yang mengkaji Quran, semua orang yang belajar ilmu agama, yang takdim manut sama para kiai, para ulama, itu sudah dikatakan santri. Menurut saya sendiri, santri itu memiliki pengalaman yang luar biasa dan berbeda dari yang lainnya. Santri itu orang yang suka belajar ilmu agama ya, termasuk semangat tinggi dalam mencari pengetahuan, baik pengetahuan spiritual maupun pengetahuan umum. Jadi santri itu ibarat paku, menyatukan persatuan dan mempererat umat. Santri itu bukan hanya yang mondok aja. Mungkin santri secara kelembagaan itu ya santri yang di pondok pesantren, tapi santri secara esensi, secara hakikatnya ya semua orang yang belajar ilmu agama, takdim kepada para ulama itu santri. Dawuh dari kiai, santri itu bukan yang hanya mondok saja. Siapapun yang berakhlak seperti santri, dialah santri. Awalnya sih saya berpikirnya seperti itu dulu. Santri itu hanya orang-orang yang mondok aja, tapi pernah diberitahu oleh guru saya bahwa santri itu bukan hanya orang yang mondok saja. Santri itu tentunya yang mau belajar agama lebih dalam dan mau hidup bersosialisasi dengan yang lain. Iya, fakta. Fakta. Itu adalah sebuah fakta. Mitos. Fakta. Fakta, karena teman-teman saya mengalami seperti itu. Teman-teman saya kan pondokan semua. Karena saya sendiri pernah merasakan kudisan itu. Pernah. Pernah pas itu ya baik teman-teman maupun saya ya di tangan, di kaki. Yang paling parah itu sampai ada yang di maaf ya. Iya dong, kan santri. Kalau belum kudisan kan belum santri. Iya, itu ada yang kayak gitu. Yang paling parah kan sampai situ. Karena saya sendiri juga pernah ketularan sama teman saya yang pernah mondok. Kalau kata guruku, itu ilmunya belum masuk kalau belum kudisan. Baru dikatakan nyantri kalau udah ada yang kayak gituan, kudis itu. Kalau di pondok saya itu kutuan itu ibaratnya itu perkenalan. Jadi kebiasaannya itu kalau udah jadi santri sana pasti kutuan. Jadi kalau belum kutuan ya bukan santri sana gitu. Kalau kutuan itu bukan karena santrinya, tapi karena kebersihan orang. Jadi belum tentu yang nggak santri nggak kutuan juga.
Itu fakta. Untuk itu menurut saya fakta. 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 Mitos. Ya, karena setiap orang pasti punya potensi yang beda-beda, dan tentunya santri juga pasti punya kelebihan lain yang setiap orang berbeda-beda kelebihannya. Harus. Jadi seorang santri itu enggak cuman membekali ilmu agama seperti Al-Qur'an, hadis atau kitab-kitab kuning lainnya. Di pondok kami itu diajari bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat. Dengan banyaknya pertumbuhan pesantren modern salaf, itu membantu santri untuk belajar hal-hal umum, tidak hanya tentang mengaji saja. Jadi santri juga menguasai pengetahuan umum seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Kita bisa mengembangkan kreativitas kita, bakat minat kita. Kalau yang ikut dalam ya bisa belajar masak, nyapu, ngepel, kayak gitu. Caranya nukang, caranya nguli, caranya benerin air, benerin listrik, berdagang, menjahit, dan lain-lain. Ada ilmu pertukangan, ilmu pertanian juga, bahkan ilmu perbucinan juga ada. Jadi santri itu bukan cuman mengaji, selain mengaji juga banyak dari bidang-bidang hal lain seperti berdagang, berdakwah, itu yang sangat dikenal halayak umum ya kalau berdakwah itu. Intinya menyebarkan agama Islam. Ketika terjun di masyarakat pun nanti bakalan siap dengan apapun pekerjaan yang bakal dihadapi. Santri juga bisa jadi ketua OSIS ataupun ketua pramuka dan lain sebagainya. Fakta ya berarti ya. Oh iya. Ya kalau dikatakan multi talenta bisa gini loh Mbak, jadi banyak akalnya gitu. Kadang yang nggak bisa dipisah-pisahkan kayak gitu. Fakta sih. Untuk itu pastinya fakta. Fakta. Fakta banget. Fakta. Kalau itu memang kan yang mengatakan kan adab itu di atasnya ilmu. Jadi ya bagaimana cara kita menghormati kiai itu kan salah satunya dengan mengharap barokah hikmah dari para kiai seperti itu. Waktu abah atau pak kiai keluar dari rumah menuju masjid, santri akan berjejer untuk ibarat kata mengharapkan dapat salam dari beliau, salim dengan beliau. Apa sih yang nggak dicari dari santri pas mondok itu kalau bukan barokahnya kiai? Kalau pengen ilmunya barokah kan harus takzim ke kiai. Kan karena pondoknya salaf, jadi barokah itu adalah kata-kata yang sangat dicari gitu, sangat diincar oleh semua santri. Biasanya kalau santri itu kalau ada acara gitu pasti berebut untuk minuman Pak Kiainya agar mendapatkan barokah. Bekas ya sisanya ya itu memang sering lah seperti itu. Bahkan ada beberapa yang sampai itu rebutan seperti itu kan. Itu buat ngalap barokahnya. Ya benar, termasuk ketika setelah mengaji itu kan biasanya ada air atau kopi, biasanya sih buat rebutan. Selain itu juga takdim dalam hal patuh terhadap perintah kiai, apa-apa diperintahkan kiai manut gitu, tidak membantah sama sekali. Kalau menakutkan sih menurut saya ya enggak sih, cuman memalukan. Kalau pribadi saya sih nggak menakutkan ya, biasa aja. Ya, termasuk fakta, Mas. Mitos. Kayaknya mitos ya, malah banyak santri yang suka mencari takzir gitu, Dia sengaja mencari kesalahan gitu loh, karena seru aja kita takzir gitu. Banyak juga yang mengalami seperti itu. biar ditegur sama kiainya. Ya, tentu toh, apalagi ada gebetan. Malukan sekali. Kalau kayak gitu kan dia bisa deket sama kiainya. Ya kalau kita melanggar ya ada konsekuensinya.
gitu sih. Jadi ceritanya waktu itu lurah pondok saya sedang keluar. Nah, saya dan 3 teman saya merencanakan untuk kabur pada malam harinya. Akhirnya kami dibotaki di tengah lapangan lah, di depan para santri dan santriwati ketika berangkat sekolah. Setelah itu pas pengajaran ngaji kita juga ngaji di tengah-tengah lapangan, dilihati oleh seluruh santriwan maupun santriwati. Saya juga pernah ditakzir dulu karena bolos ngaji. Takzirannya itu berdiri 3 jam di depan serambi masjid, itu yang lewat santri putri. Jadinya ya malu banget lah. Seingat saya itu kayaknya cuman nyapu musola karena telat sholat, jamaah sholat. Kalau saya sih sukanya menakzir. Kalau menakutkan sih ya nggak menakutkan sih. Nah itu juga fakta. Fakta sih. Fakta, karena saya juga pernah jadi korbannya. Fakta banget. Separuh mitos, separuh fakta. Gimana ya? Nah, itu ya menurut saya sangat sering lah gosok di pesantren itu, terutama sendal sih yang sering itu. Budaya gosok malah lebih diajarkan di dunia pesantren daripada di luar. Jadi emang udah salah satu kebiasaan kalau di pondokku itu gosok itu udah dihalalin. Jadi kayak siapapun sendal yang udah ada di depan teras kamar itu boleh siapapun makainya. Itu ya sampai parahnya biasanya. Iya sering. Itu sampai biasanya itu di serambi masjid ada tamu dari luar itu, yombos sendalnya siapa dipakai, nanti yang punya malah nyari. Sebenarnya tentang gosip menggosip itu tergantung niatnya seseorang gitu Mbak. Jadi tidak dikatakan misal dia santri pasti dia gosip. Ada kalanya misalkan kayak kita udah berangkat ke masjid gitu pakai sandal, terus tiba-tiba sandal kita di mana gitu kan. Tapi kalau semisal tahu itu bukan punya santri situ, itu nggak boleh dipakai gitu. Kalau apa punya santri situ ya nggak apa-apa karena udah sepakat gitu. Kalau di sana sih gitu. Misal ada acara lain kalau di situ tiba-tiba ada satu sandal gitu, terus kayak udah sepi, otomatis kan oh mungkin itu sandalnya saya dibawa sama yang sandalnya dia gitu. Jadi kayak tukar-tukaran aja sih. Kalau pengalaman saya hampir ya fakta, meskipun tidak semuanya seperti itu. Fakta. Itu fakta. Fakta. Tuh ada paling kisarannya 5-10% yang nggak suka berbaur gitu, lebih suka baca buku atau lebih suka menyendiri. Tapi hampir keseluruhan ya sukanya guyon, kumpul-kumpul bareng. Mengerjakan sesuatu itu bersama-sama, bisa akrab mudah dengan orang-orang. Bisa berbagi makanan, terus kalau barang-barangnya kan satu untuk semua, pinjam meminjam. Ibarat katanya gampang membaur karena dari awal kita masuk itu kita sudah dicotak lah bahasa kasarnya, brainwash untuk selalu bersama. Yang kayak santri yang pertamanya introvert, kalau udah hidup bareng-bareng insya Allah bakal kebawa jiwa sosialnya sama yang lain. Jadi dari awal kebersamaan itu nanti kita kenalan akhirnya menjadi dekat dan menjadi kompak. Istilahnya santri itu kan mangan rak mangan yang penting kumpul kan kayak gitu. Makanya saya tadi bilang kayak santri itu pasti punya pengalaman yang lebih menarik, lebih sosial daripada yang di rumah saja. Iya itu fakta sih. Fakta. 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 Tapi nggak semua santri sih, karena yang melakukan itu tuh santri-santri yang terpilih sih biasanya. Sebenarnya
mau dikatakan Tapi saya sendiri tidak pernah menjalani tirakatan. Tapi sebagian teman saya pernah melihat mereka melakukan tirakat. Saya juga punya teman yang suka tirakat. ya mungkin ini dulu pernah kasih amalan sama Pak Yai, terus ada beberapa pantangan-pantangan, salah satunya puasa sampai 2 minggu ke situ, terus ada dikasih sesuatu lah. Sedikit waktu tidurnya untuk sholat malam, mengaji Quran, bahkan siangnya itu masih disempet-sempetin untuk puasa juga. Bahkan juga ada yang melaksanakan puasa setahun penuh. Soalnya biasanya uangnya itu 1 bulan sekali. Gimana pun harus hemat tirakat. Banyak kalau di pondok pesantren tirakat-tirakat seperti itu. Ada yang ya biasa aja, ada yang emang tirakat kayak gitu. Entah untuk tirakat dalam hal apa, aku juga tidak tahu sih. Iya itu, iya betul. Untuk itu bisa dibilang mitos ya. Melihat dari teman-teman saya sih itu fakta ya. Fakta. Itu sangat fakta. Ya bener banget. Ya itu kalau ngaji itu ya kitab-kitab, apalagi kitab tafsir ya, bawaannya ngantuk terus kan, sampai itu dari awal ngaji sampai selesai itu ya tidur. Karena saya juga mengalami sendiri. Termasuk saya sih, ngantuknya banget kalau ngaji. Tapi kalau udah denger wallahu a'lam bishawab itu udah seger banget, seger lagi. Kecuali bab nikah itu kan ya kayak kitab-kitab Fathul Izar, Qurratul Uyun itu ya seger rasanya matanya itu kan. Buat pelajaran di masa depan. Seru sih, pembahasannya menarik dan buat kita berimajinasi yang ya intinya gitu deh. Ya emang nggak bisa dibohongin, emang ya benar seperti itu. Bukan masalah bab-bab lain, mungkin karena kayak bab nikah itu kayak menurut sebagian orang, banyak orang bahkan tuh kayak menarik kayak gitu. Jadi yang harusnya ngantuk tiba-tiba melek gitu kan. Apalagi imajinasi mereka kan terlalu liar untuk membayangkan hal-hal yang belum waktunya gitu. Ya nggak harus nikah sih, mungkin ada juga yang bab-bab lain yang selain bab nikah. Tapi kalau ngantuan itu kayaknya yang pengalaman saya itu emang teman-teman saya juga ngantuan semua, Mbak. Waktu sengantuk-ngantuknya itu pas dibangunin tahajud sampai menjelang waktunya subuh. Sampai menunggu waktu subuh itu tidak ada acara, jadi diam di masjid. Tapi ketika sudah memasuki azan sholat subuh, mereka bangun dan mulai pengajian tentang apapun dengan rasa yang segar dan terlihat senang sih. Kalau saya pribadi, mungkin secara pribadi ya itu mitos sih, karena saya sendiri nggak pernah mengalami itu. Itu fakta. Saya cinlok itu pada saat awal masuk pondok pesantren. Nggak pernah ya, cuman biasanya awalnya kalau saya pribadi itu santri ya, kalau santri itu biasanya sih gitu. Tapi kalau saya pribadi selama mondok MAMTS itu awalnya digojrokin, tapi mungkin kalau nggak digojrokin ya enggak. Saya juga mengalami tapi bertepuk sebelah tangan. Menurut saya itu bukan antara mitos dan fakta ya. Kayak nggak harus santri cilok di SMA, biasa juga bisa cilok. Jadi tergantung perasaan saja. Nggak pernah cinlok, serius nggak pernah cinlok sama santri putri. Ya karena mungkin enggak. Yang lebih menua itu biasanya lebih menarik kok daripada yang seumuran. Itu hanya kagum, nggak sampai cinta-cintaan. Enggak, serius emang nggak pernah sama santri putri. Ya berawal dari cie-cie gitu. Mungkin kayak cinta monyet aja. Kalau bagi saya sendiri ya mitos, tapi kalau tanya santri lain mungkin fakta yang pernah mengalaminya. Kayak gitu.
Pesan saya bagi semua santri ya tentunya tetap semangat, tetap rajin, giat mondok. Yang paling penting itu jangan pernah malu sama orang-orang kalau kamu itu santri. Biasanya tuh pada minder kalau ditanya, santri mau jadi apa? Jangan pernah malu. Santri itu ya multi talenta sebenarnya, serba bisa. Seperti itu. Ya, jadi tunjukkan kalau kamu itu benar-benar santri. Jadi nggak pernah malu. Saya pesan untuk selalu menjaga alma mater pesantren kalian, tetap semangat dalam menjalani hari-hari di pesantren, banyak-banyak belajar kepada kakak senior yang ilmunya lebih tinggi dari kalian. Yang terakhir, jangan lupa tetap berlaku sopan dan santun kepada semua staf ataupun santriwati lainnya. Tetap semangat, tetap istiqomah ngajinya, jangan takut nggak bakal jadi apa-apa. Kalau kalian istiqomah, yakin bakal jadi apa-apa, karena barokah kiai itu ada bagi yang percaya. Semoga kalian lebih, ya intinya jangan terpengaruh karena pandemi ini, tetapi ya apa ya, tetap berjuang bersama untuk belajar agar kedepannya bisa membanggakan orang tua, bangsa, negara, serta agama. Tetaplah mengabdi pada negeri walaupun di masa pandemi yang membuat kita segala apapun kegiatan itu terbatas, tapi tidak menjadi suatu sebab untuk kita berhenti dalam mengabdi pada negeri ini. Jadikan momen Hari Santri ini sebagai tonggak cermin bagi diri kalian bahwa santri itu juga termasuk tokoh pejuang negeri, terutama ketika resolusi jihad dikobarkan dulu. Bahkan santri itu sebagai apa ya, ujung tombak untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Jadi tetap semangat meskipun negara kita dalam kondisi yang kurang baik, harus semangat belajar, semangat mencari ilmu, semangat apapun lah, termasuk semangat mencari pasangan. Semangat. Ya, udah, yus. Ya, sama-sama. Sama-sama. Angkat. Sama-sama. Dadah. Enggak, soalnya Mbak Kiai Haji enggak, boleh ulangi enggak? Pesan. Jadi untuk seluruh santri Indonesia,